At-Talibi rahimahullah, nafa'allahu bi ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu ta'limil jawari minasyibah. Syurutu ta'limil jawarihi minasyibai arba'atun. Ayyastarsila idza ursila wa ayyanzajira idza zujira wa alla yaqula syai'an min as-saidi qabla qatlihi wa ba'dahu wa ayyatakarrara dhalika minhu. Nah, jadi ada yang namanya alat, ada yang namanya penyembelihan, ada yang namanya berburu. Ya, ada yang namanya penyembelihan, ada yang namanya berburu. Kalau penyembelihan kemarin kita telah membahas baik dari segi alat, baik dari segi rukun, baik dari segi apa yang harus dipotong, apa yang harus disembelih, dan secara jelasnya. Nah, sekarang kita membahas tentang pasal di mana beberapa hewan boleh dijadikan sebagai pembantu di dalam perburuan. Jadi menggunakan hewan sebagai sarana untuk berburu. Jadi melatih hewan yang sifatnya bisa menerkam atau bisa melumpuhkan daripada hewan yang bakal kita buru. Syaratnya itu ada 4. Jadi gak semua hewan bisa dilatih untuk bisa digunakan berburu. Hanya hewan-hewan tertentu saja yang boleh digunakan dengan memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ayyartasila tidak ursila. Dia mau menutup ketika kita suruh untuk menutup. Nah, kalau misalkan ada hewan yang bisa disuruh, yang bisa diajarkan untuk menutup sesuatu jika kita suruh menutup, maka hewan tersebut itu boleh digunakan untuk berburu. Tetapi kalau misalkan tidak, maka tidak boleh dijadikan yang namanya hewan buruan. Ya. Jadi dia tuh harus mau diajarin ketika disuruh menutup sesuatu atau bersama nutup pintu atau nutup sarang atau nutup apa, itu dia bisa nurut untuk menutup. Ya. Kalau nggak bisa, maka tidak bisa dipergunakan untuk dijadikan yang namanya hewan buruan. Yang kedua, uayyaz jaziro idza dujiro. Dan kalau misalkan hewannya ditegur, maka si hewan itu merasa kalau dirinya itu sedang ditegur. Jadi kalau misalkan hewannya nggak bisa ditegur, maka hewan tersebut tidak bisa dijadikan yang namanya alat atau pemandu atau partner kita untuk menjadikan sebagai perburuan. Ya. Kenapa ada syarat-syarat seperti ini? Karena kalau misalkan memenuhi syarat ini, hewan yang dipakai untuk berburu dan berhasil menerkam daripada yang namanya musuhnya atau hewan buruannya, maka itu tidak perlu lagi yang namanya repot-repot untuk disembelih kalau misalkan memungkinkan. Tapi kalau misalkan masih memungkinkan, maka wajib untuk disembelih. Ya. Jadi misalkan kita melihara yang biasanya dijadikan ini tuh kayak misalkan melihara harimau lah ya, atau melihara kucing-kucing yang liar. Nah itu kucing liarnya kalau misalkan disuruh nutup sesuatu, maka dia bisa nutup sesuatu. Dan kalau misalkan dia dimarahin, si kucingnya sadar kalau dia lagi dimarahin. Jadi yang sifatnya nggak terlalu liar, tapi masih bisa dijinakkan. Seperti itu. Wa alla yaqula syai'an min as-saidi qabla qatlihi wa ba'dahu. Dan hewan buruan ini tidak boleh memakan sesuatu apapun sebelum perburuan dimulai atau sesudah perburuan dimulai. Nah, makanya ini harus dibedakan hewan yang namanya buruannya ini ya, hewan yang telah dimangsanya ini. Jadi hewan yang telah dimangsanya ini kalau mau nanti dipotong, dikasih bagiannya. Jangan langsung disuruh makan. Ya, kalau misalkan langsung disuruh makan, berarti ini hewan belum terlalu jinak. Berarti ini hewan memang karena dia itu suka memangsa saja, dan ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan hewannya benar-benar bisa jinak, ya kayak misalkan disuruh membunuh, dia benar-benar membunuh, bukan untuk memakan saja. Nah ini masih bisa dipergunakan untuk yang namanya berburu.
wa ayyatakarrara dzalika minhum. Dan terakhir, itu tidak suka yang namanya mengulang-ulang daripada ketiga aspek yang tadi. Maksudnya mengulang-ulang itu bagaimana? Berarti di sini si hewan memang nurut dengan kita. Bukan si hewannya ini punya kebiasaan. Kayak tadi saya bilang, misalkan dia itu membunuh rusa, ya membunuh rusa. Nah ini membunuh rusanya bukan karena dia memang sedang memangsa rusa, tetapi ngebunuhnya ini karena kita perintah. Nah kalau misalkan diulang-ulang terus, berarti seolah-olah memang itu nafsu liarnya. Berarti itu adalah insting liarnya. Dan dalam hal ini tidak diperkenankan menggunakan hewan tersebut. Berarti kitanya belum siap untuk melatih hewan tersebut. Jadi itu ya, itu adalah syarat ketika kita ingin memerintahkan hewan yang buas untuk digunakan berburu. Kalau hewan buas itu apa aja? Kayak misalkan harimau, macan, terus ular termasuk ya? Ular kayaknya nggak termasuk ya? Serigala. Hewan buas itu berarti yang bertaring dan punya kuku ya? Itu adalah hewan yang buas. Hewan buas itu berarti termasuknya kayak gajah itu termasuk hewan buas. Buaya termasuknya hewan buas. Nah yang semacam itulah ya. Syurutu ta'limil jawari minat toyr. Nah kita membahas tentang syarat melatih hewan dari yang burung. Syurutu ta'limil jawari minat toyr hiya syurutu ta'limil jawari minat syibah illa al-anzira idha yujra. Nah sama aja kalau misalkan melatih daripada yang namanya burung untuk dilatih buat berburu, kecuali daripada yang namanya syarat kalau ditegur dia bisa ditegur. Nah itu nggak perlu ya. Jadi kalau misalkan burung itu kalau misalkan memang nggak bisa ditegur ya nggak masalah ya. Jadi burung itu boleh dilatih juga untuk digunakan berburu. Nanti kalau burung tuh kayak burung elang atau burung raja wali dan semacam-macamnya, nah itu bisa dipergunakan untuk berburu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada?